dan salam sejahtera bagi penggemar Rangga Deket. Baiklah, untuk konten kita hari ini akan saya bagaimana ya, ini memperkenalkan masakan Aceh lah, maksudnya apresiasi makanan yang kita bilang sedikit sederhana tapi mewah. Ini bahan dasarnya dari bandeng. Biasanya kalau untuk membuat pepes itu bisa pakai ikan yang kecil-kecil, tapi ya berhubung ini lebaran, ikan kecil-kecilnya nggak ada, jadi kita ganti dengan bandeng. Baiklah, untuk kawan-kawan mungkin tahu ya pepes, mungkin di setiap daerah itu pasti ada pepes. Mungkin dari Aceh ini pepesnya agak berbeda sedikit karena memakai bahan utamanya asam sunti. Itu difermentasi dari bahan utamanya belimbing. Baiklah kawan-kawan, untuk bahannya sendiri itu yang kita gunakan itu untuk bumbu halusnya bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit yang agak banyak sedikit ya kawan-kawan, terus ketumbar, cabai merah keriting, cabai rawit, ya bahan utamanya itu yang paling penting itu asam sunti. Kalau kami bilang itu asam sunti, itu bahan istimewanya. Terus untuk bahan pelengkapnya itu kita gunakan sereh, daun jeruk, asam belimbing hulu dengan cabai hijau. Baiklah, kita mulai aja. Jadi ini kan namanya juga ikan bandeng ya. Jadi ikan bandeng ini dia kan kalau misalnya langsung kita proses dengan bumbu yang mentah itu mungkin agak kurang matang ya sampai ke dalam. Jadi makanya ikan ini saya, kalau kita bilang kita inikan dulu, kita aron kalau bahasa ininya Indonesianya ya. Jadi seperti ini. Jadi ini sudah agak setengah matang. Ini juga kita keringkan. Jadi tinggal kita bungkus seperti ini, kita taruh satu-satu. Baik kawan-kawan, jadi untuk pepes itu kalau saya ya, berarti itu terserah kawan-kawan semua. Kalau saya ikan itu lebih terasanya agak-agak besar sedikit potongannya. Mungkin kalau kawan-kawan yang ingin potongannya lebih kecil ya nggak ada masalah. Baiklah, setelah kita taruh ini di sini. Oh ya kawan-kawan, jangan lupa juga daun pisangnya untuk membungkus. Kalau saya itu biasa daun pisang itu saya ini dulu, saya layu dulu. Jadi untuk kita membungkusnya tuh lebih gampang. Kalau tidak dia bakalan pecah. Kadang mungkin ada juga model daun pisangnya itu yang tahan ya. Jadi ya biar agak lebih aman lah kawan-kawan ya seperti ini. Nah jadi kawan-kawan bisa lihat, nah seperti ini. Jadi dia harus banyak bumbunya biar lebih terasa. Jadi baiklah, terus ini kita bungkus. Oke. Kita buat seperti ini. Jadi kawan-kawan bisa lihat ya, ini biar agar dia agak ke atas sedikit kawan-kawan, jadi dia tidak meluber bumbunya. Oke, baik, nanti ke sisi sebelahnya seperti ini juga kawan-kawan. Nah dia seperti ini kawan-kawan, jangan langsung di ini, jadi biar bumbunya itu meresap ke dalam ikannya. Oke, kita buat seperti ini. Oh ini kawan-kawan kalau sudah jadi rasanya tuh mertua lewat lupa. Cukup mangat. Kalau bahasa Aceh tuh mangat hat, artinya itu enak banget. Ya maklumlah kawan-kawan, namanya saya juga orang Aceh ya kawan-kawan ya, walaupun ya kena bahasa Indonesia, bahasa Acehnya juga harus tetap dilestarikan. Yes? Nah, oke.
Hai kawan-kawan, jadi ini kawan-kawan kesukaan. Kalau saya bilang ini kesukaan seluruh keluarga saya, kepala ikan bandeng. Kalau dalam bahasa Acehnya ule engkut mulu. Nah ini oke. Kita lanjut lagi. Ini tetap kita ini. Dia kawan-kawan kalau untuk pepes ini dia itu nggak boleh pelit bumbu. Kalau kita pelit bumbu itu bumbunya itu kurang meresap. Nah, jadi seperti ini. Nggak perlu segan-segan. Kita taruh terus. Oke. Terus kita buat seperti tadi. Oke, kita lipat. Ini kenapa saya tadi tidak memotong, karena ini kan kepala, jadi dia agak lebih lebar. Dagingnya agak lebih lebar, jadi bisa potongnya setelah pas dengan ukuran ikannya. Oke kawan-kawan, tetap seperti tadi, ini agak ke atas sedikit biar bumbunya itu tidak tumpah kawan-kawan. Ya oke, seperti ini. Terus ini tetap juga ya kawan-kawan ya. Jadi bumbunya itu tidak tumpah atau meluber kemana-mana. Oke. Step 2, ini kita rapikan dulu ya. Kita langsung rapikan aja, jadi ininya biar enak juga dilihat, biar lebih menarik ya. Oke, kita lanjut ke bungkusan yang berikutnya. Tadi saya kawan-kawan memakai 2 ekor bandeng ukuran agak besar sedikit, tapi kalau bandeng ini ada yang lebih besar kawan-kawan ukurannya. Tapi ini ya maklumlah, masih dalam suasana lebaran, jadi ya apa yang ada lah kawan-kawan di pasar itu yang bisa kita olah. Ini bandeng ini, kalau pepes ini biasanya kalau keluarga kami itu ya nggak perlu lagi pakai sayur apa segala macam. Dengan ini aja, dengan nasi putih hangat, rasanya manis. Oke, seperti ini. Oh ya, perkenalkan dulu kawan-kawan, saya ini bundanya Rangga Deket. Jadi hari ini permintaan keponakan. Bunda, Angga kepingin Bunda yang buat konten hari ini ya, jadi mau nggak mau lah. Ya, jadi maklumlah kawan-kawan, misalnya kalau saya ini masih ada banyak kekurangannya dalam membuat konten, dalam mengapresiasikan masakan ini. Balut, kawan-kawan agak harus diingat, ini dilihat dulu sebelum di tutup dengan giginya. Oke, agar seperti yang saya katakan tadi, agar bumbunya itu tidak tumpah atau meluber kemana-mana. Ya, ini seperti yang saya bilang tadi, agak di ketuk sedikit agar bumbunya itu ke bawah. Nah, dimatikan dengan ini. Setelah itu kita rapikan. Ini kawan-kawan, sudah lumayan banyak.
Dari 2 ekor bandeng dapatnya 2, 3, 4, 5, 6, dapat 9 potong. Karena tadi saya bilang sama tukangnya di pasar, saya minta potongan bandengnya tuh agak besar-besar sedikit. Nah, baik, terus kita lanjut lagi. Ini tinggal 3 potong lagi. Alhamdulillah untuk bumbunya ini pun pas, nggak kurang, nggak lebih. Contohnya tetap juga seperti yang tadi pertama, prosesnya sama dari awal sampai akhir. Yang penting kita jaga aja bumbunya ini tidak tumpah, karena biar meresap ke ikannya. Jadi ikannya tuh kalau saya bilang banget kan. Rangga deket, ini potongan terakhir ikan bandeng alias ikan mulu yang mau kita pepes. Oke, boleh kawan-kawan lihat kembali bagaimana proses atau cara membuat atau membalut ikan mulu. Oke, boleh kawan-kawan lihat kembali. Lihatlah kawan-kawan kan, dia kalau buat pepes itu nggak perlu harus irit-irit bumbu, pakai aja bumbu sebanyak-banyaknya. Yang penting kalau dia banyak bumbunya meresap, jadi selera makannya tuh lebih kalau saya bilang polong sedap banget. Kita orang Aceh harus melestarikan budaya Aceh. Kemanapun kita pergi, kita tidak boleh lupa dengan budaya kita. Oke, kawan-kawan, boleh dilihat. Kita rapikan. Oke, selesai. Boleh kawan-kawan lihat kembali. Nah, ini dia hasilnya. Boleh kita cara kembali. Ini dari 2 ekor bandeng yang tadi saya beli di pasar. Saya suruh potong agak besar sedikit, jadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dapat 9 potongan pepes. Baiklah kawan-kawan, ini untuk sesi pertamanya. Jadi setelah ini dia ada sesi berikutnya, yaitu kita bakar. Jadi pepes ini ada 2 versi, bisa dibakar, bisa dikukus. Tapi kalau saya tuh lebih senang dibakar, karena kenapa? Bau sengang kalau kami bilang itu lebih menggugah selera. Jadi nanti kawan-kawan boleh ikuti saya kembali di kita bakar pepes. Oke kawan-kawan, terima kasih. Sampai jumpa kembali.